di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang terhormat dan yang saya hormati, segenap jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Sahibul Majelis, Ketua DKM kita Bapak Ustaz Mukarram, Pak Ustaz Ahmad, dan juga Pak Ustaz tadi yang MC Bapak Ustaz Sulaiman, mata Allah bituli hayati, nasihat maafiyat panjang umur orang tua kita Bapak Haji Nur, dan juga Bapak Haji Matali, yang lainnya yang tidak persilakan saya tata nama satu-satu sekretaris jenderal ya, kita kembali. Nggak repot juga kalau beliau nggak ada ya, nggak ada yang inget-ingetin kita. Mudah-mudahan sekjen selalu sehat walafiat. Yang ada di ujung sana, ya biar panggung-panggungnya di sini. Yang selalu istiqomah, alhamdulillah, selalu tampil, selalu hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah terbukanya pintu surga untuk kita semua, pintu keberkahan buat keluarga kita. Kalau mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang alim ilmu, sehingga keluarga kita mudah-mudahan anak berenang kita juga mudah-mudahan jadi orang-orang yang ahli. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman anudhu bihi siwaka inda qulubil hadithin amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkuran wa tadhkir wa naf'an wa intifa'an wa ifadatan wa istifadah wal hasan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tilanata ala al-khair wa ibtigha'a ala mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bin salih hadis Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa baiti al-kiram min kulli hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين آمين ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih kita kaitan masih dalam tentang bagaimana kita muasyarah bil ma'ruf, mempergauli pasangan kita dengan baik ya.
baru hadir, mohon maaf memang udah kelewat banyak ya, bisa tanya di sesi jenderal ya. Memang belajar apa aja sih kemarin, udah lewat yang udah lalu ya. Bang Firman ya, kalau temennya nanya silakan Bang Firman punya, saya kasih amanah untuk melanjutkan tetap nyampein lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak lambat. Nah, ya, baru mulai. Belum lewat loh. Ini kalau sini kasih. Yang kita pelajari pada malam hari ini adalah adabul jima, yakni etika, adab mempergauli istri kita, adab bersenggama. Siap nih mulai nih? Siap. Hah? Siap. Kopi uyup itu? Iya, ntar jangan sampai palpui lagi ditanya sampai mana palpui. Itu uyup itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul jima' salasatun. Adapun etika bersenggama, adab bersenggama itu ada 3. Salasatun qablahu, 3 saat, 3 sebelumnya. Wa salatun halatun wa salatun ba'dahu, dan 3 di saat melakukannya. Wa salatun ba'dahu, dan 3 sesudahnya. Jadi ada 3 sebelum, 3 saat melakukan, ada 3 setelah melakukan. Ada 3 adabnya. Amma salatun lati qablahu, adapun 3 yang sebelumnya ya, ngapain dulu nih kita nih etikanya, adabnya nih. Fataqdimul mula'abat, mendahulukan berjumbu ya, liyatibu qalbu zaujati, supaya hati istri tenang, nggak tertekan. Wa yatayassar muraduha, dan mudah melampiaskan hasratnya. Jadi istri kita apain dulu toh? Kita jumbo dulu. Kalau kemarin sudah saya sampaikan belum toh? Ada 4 apa namanya? Awal-awal. Yang pertama kita pegangan tangan. Habis pegangan tangan ngapain? Cium ya, cium pipi. Istiqomah loh, bener loh, ngaji ada kegiatan dia. Ada jawabannya baik, alhamdulillah ya. Pegangan tangan, cium pipi kanan kiri, terus lupa kan, lalu dia kata. Lalu masuk. Apa tuh? Ya. Yang terakhir baca bismillah. Jadi jangan langsung pengen sodok baik ya. Pengen tarik gas baik. Pernah nggak ngajak istri itu sambil ini pegangan tangan dulu, dipegang ya. Kayak pacaran dulu gitu. Udah langkah ya. Ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, kening gitu ya. Ya Allah, I love you, you love me, I love you, bla. Bismillah, sampai jangan dilupain. Kadang-kadang ya udah nafsunya, syahwatnya naik, bismillah aja terlupa gitu ya. Pegangan tangan kagak ya. Jadi dijemur dulu tuh istrinya supaya dia nggak tertekan, supaya dia bisa ikhlas. Jangan sampai kayak orang kepaksa kagak enak. Apalagi sampai bini sampai mengucap kalimat seribet sekarang gitu ya. Cuma nggak mau ngelayanin bang kalau abang belum bayar. Bukan bini orang sini, bukan. Mau Cirebut banyak. Ya pindah dari sini. Dia mau ngelayanin lakinya suruh bayar dulu lah. Ada yang begitu banyak ya. Mudah-mudahan
bini kita nggak begitu ya. Makanya ajak bahagia dulu lah, senang itu bagi-bagi lah. Jangan kita doang ya, egois buat kesenangan kita, tapi kita nggak bisa bahagiakan istri. Makanya tadi tuh pegangan tangan dulu, cipika-cipiki dulu. Menurut baru ngaji udah tawa-tawa baik apa emang ya? Oh kelamaan kata bersenjata militer. Langsung dia. Kalau kayak gini depan postat ya. Besok kamu pindah kemari deh. Saya mah full servis parah. Ya, ditunggu dulu ya. Hatta idza ala nafsan, sampai ketika suami menguasai tubuh si istri ini, wa kasur qalaha wa talabat iltizam ar-rajuli dalam minha. Ini si istri puas terus minta didekat, maka suami supaya istri puas, supaya istri lengket sama kita tuh, perasaannya di satu itu ya, kita sambil melupa ya. Itu cuman langkahnya sekarang memang ketika senggama sama istri itu kita perlukan langkah udah karma ya. Emang udah kebanyakan gaya luar negeri gitu yang dipakai, jadi nggak sesuai yang diajarin sama syariat. Ternyata ada cara yang ditinggalin tuh, namanya meluk tuh ya, supaya si istri ini dia ada kepuasan tersendiri. Kalau dipeluk tuh lain, jadi senggama begitu tuh. Wazannya itu mura'at halil jima. Yang kedua adalah menjaga waktu bersenggama. Nah ini penting juga nih, timing ya. Waktu, durasi. Fala ya'tiha, maka jangan menyetubuhi istri wahya barikatun, dengan posisi berlutut. Li'anna dzalika yaskun 'alaiha, maka hal yang demikian nih, posisi berlutut, si istri ini bakal memberatkan istri ya. Tahu saya juga maksudnya ini, yang posisi berlutut gimana caranya, gimana Gak ada lawannya, susah ya, nggak ada lawan. Awala jambiha, jangan juga tidur istri dengan posisi tidur miring si istri itu. Dia nazari kayu itu wajah hasirah, itu bisa nyebabin sakit pinggang perempuan tuh. Jangan diajak miring ya. Dia kena penyakit, namanya penyakit pinggang, bukan karena kurang minum air putih doang, ternyata yang begitu juga nyebabin sakit pinggang. Wala yaj'alha fawqahu li'anna dzalika yuridul i'tiqar, dan jangan juga memposisikan istri di atas, karena yang demikian bisa mengakibatkan si istri bisa punya penyakit kencing batu. Enaknya begitu kan dong. Gaya apa komedi booster. Baru dengar ya. Panas santai aja, panas. Ada musuhnya. Mainnya kurang jauh sih pada. Tanya lah Haji Matali tuh. Kayak komedi booster kayak gimana? Pak dia rekam ya. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha fa innahu ahsanu hay'atul jima'. Tetapi istri dalam posisi terlentang sambil ngangkat kaki ya taikit kakinya, karena posisi bersenggama seperti itu adalah posisi bersenggama yang terbaik, terlentang. Tapi nggak kayak kita omongin obrolan kemarin ya, gaya batu, nggak ada gratisan, nggak ada perlawanan. Itu kemarin akibatnya apa itu? Bisa jadi dari khifat ya. Khifat, kalau laki kan hitam, motor helmnya. Kalau perempuan namanya khifat dalam fikih. Dipotong juga. Nah,
paling ribet justru perempuan kalau dipotongnya. Kurang motong hipersex, bayangin itu Pak. Ya. Perempuan itu kurang dipotong aja hipersex, apalagi lagi dipotong. Sekarang ini lahir bayi perempuan nggak boleh dipotong. Alih-alih hak asasi manusia. Padahal dalam fikih justru orang dihifad itu dalam rangka mengurangi kadar hiperseksnya itu. Makanya orang dulu mah apa namanya dukun paraji ya. Dukun paraji itu nggak sembarangan dukun paraji. Dia ada ilmunya, tekniknya ada motong itu. Sebab dia tahu persis. Ya, kurang motong aja masih hipersek, apalagi dipotong. Kalau biar dipotong itu gaya batu tadi itu tuh, gaya batu. Kan gak ada perlawanannya. Artinya hawa nafsunya ya, birahinya nggak normal. Itu berarti kalau kita punya bini, kita ajak main namanya jedok baik, itu berarti sifatnya motongnya kebanyakan. Coba cek dah. Jadi uang bulanan kurang kok. Wah ini mah tukang ngancam berarti. Pak Ahmad gimana? Ada perawanan? Pakai ring. Pakai paling romantis kapling nggak usah deh. Wasalisat, dan yang ketiga, ini yang sebelum foreplay, memang foreplay. Mura'atil waktu jima, memperhatikan waktu bersenggama, ay waktu ilaj bita'wid wa tasmiyah wa hakil zakari bijawai bil fardi. Waktu pemanasan, membaca ta'awuz dan basmalah. Ini kita lagi cumbu-cumbuin di sini nih ya. Itu awalin dengan ta'awuz dan juga basmalah ya. Atau kalau bisa mulai pakai Allahumma janib nih, wa janibha syaitana, wa janibni wa janibha syaitana mimma razaq. Ini pernah baca apa kagak? Diajak baca doa apa renjimnya namanya ini? Baca apa kagak ini? Ya salah. Kita pengen hindarin dari bercampurnya setan dari apa yang kita kerjain, dan kita juga berlindung kepada Allah dari campur tangan dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita rezeki, yakni anak. Itu anak jangan sampai jadi kayak anak setan, hal-hal yang nggak baik. Ya Pak ya, baca ta'awuz, baca bismillah, baca doa. Kalau nggak ngerti baca Arabnya ya baca Indonesia nggak apa-apa. Wa hakil dzakari bi jawaibil farji, baru menggosok-gosokkan bahasa gimana ya? Gesek-gesekin ya. Di paginanya digesek-gesekin dulu. Ini mau emang ini kitab ini? Gak apa-apa. Bukan nyawangan saya. Gak apa-apa. Ini mah kitab ini ulama. Emang ini mah powerplay begitu harusnya. Jadi digesek-gesekin dulu, jangan pengen tubles baik. Di pagina. Ya. Pokoknya menurut saya dia ini ya, meremas apa namanya payudaranya. Wa nawi dzalik, dan hal-hal yang lain mimma yuharrika syahwatah, agar tuh ngebangkitin syahwatnya si istri. Jadi kita mancing dulu Pak, apa-apa udah pancing dulu ya. Sebab perempuan mah rata-rata sama yang beginian diajak suka ke open Pak, kurang open kan Pak. Tapi kalau udah kena ampun. Kalau perempuan mah ya, beda sama laki, nafsunya 99, akal 1. Kalau perempuan terbalik ya, akal 99, nafsunya 1. Tapi kalau udah ngerasain terbalik dia
Ya, nafsunya 99 justru dia yang ini. Makanya kudu bisa mancing ya Bang Mansur ya. Iya, Ya. sampai stroke ringan gitu ya. Gitu. Stroke ringan kan ya kan bisa ngapa-ngapain ya itu. Nah. Ini nggak bisa stroke di bawah-bawah. Penyakit banyak stroke. Kita lihat telat Pak Ustaz. Iya. Kita lihat nyampe. Kalau penyakit segerobak kan ini bisa stroke banyak banget. Wa malati fi halil jima, adapun etika saat bersenggama maka yang pertama yaitu ya fa awalah kaunul juhdi biriyadati fi suntin wa tawaqquf, yaitu pemanasan dilakukan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa dan buru-buru ya. Pelan-pelan. Athaniyatu fit tamahuli inda buruzi syahwatihi, kedua yaitu menahan ejakulasi pada saat birahinya mulai bangkit, hatta yastaufi, sampai tuntas cukup puas itu si istri ya. Fa'inna dzalika yurisul mahabbah fi qalbi, karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta istri dalam hatinya kepada suami. Ya Bapak, Romani kita nih udah mau takbir gitu. Kan sunahnya begitu tuh, kalau kuat takbir. Ini pada takbir nggak kalau lagi kalau pas lagi hah? Iya pelan-pelan Pak, disuruh takbir sunahnya ditakbir tapi pelan-pelan. Jangan untuk Allah Iya jangan begitu juga. Tetangga bingung dari ulang apa itu? Jihad. Jihad ya. Takbir mah takbir gitu. Tahan supaya kita lihat dulu nih si istri mana udah dia udah apa namanya, feeling kita dapat nggak dia, sama-sama puas nggak gitu. Kalau belum tahan dulu Pak, jangan dikeluarin dulu. Karena itu numbuhin rasa cinta istri kepada suami. Sebab berapa banyak sekarang rumah tangga asbabnya dari nafkah batin juga. Batin mah dapat dia, tapi kepuasan dari seorang suami yang dia jarang pada dapat. Karena keegoisan suami rumah tangga bisa ingat kalau dikata di belakang sini tumbuh mahabbah ya, dari seorang istri kepada suami, karena dia punya suami enggak apa namanya, enggak pengen menang sendiri, lumayan aku gitu. Bini yang kadang-kadang sampai keluar kalimat enak udah keluar semua gitu. Ini mah pada diem ini mah ya lagi tiru gitu. lagi mikir. Mohon maaf ya lagi jadi bahas beginian ya. Tapi mudah-mudahan jadi ilmu ya. Jadi kalau kita sama-sama dua-duanya ejakulasi bareng itu justru nyimbolin mahabbah, rasa cinta ya. Mudah-mudahan Allah takdirin kita sama-sama tuh ya Pak, bisa ya kita gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita menang sendiri ya, mulai sekarang kita ya makanya ngapain gue secara ilmu lah. Pasti nggak ceritain aja Pak. Al-thani satu Allah yasra'a bi ikhrajil dzakari inda ihsasihi. Ketiga, hendaknya suami tidak terburu-buru ya. Ngapain? Nyabut. Ya. Dia punya farajnya. Inda ihsasihi, ketika ia merasakan maninya si istri. Ya. Fa innahu yudha'ifu dzakar. Karena hal ini dapat melemahkan kita punya kemaluan, ya. Tapi kalau lagi begitu tuh, kalau lagi kita udah ejakulasi begitu tuh, tahan dulu Pak, sikap aja istri dulu.
Biasanya sih istri kadang-kadang suka ada yang ngomong pegel, buru-buru banget gitu. Bilang aja kalau ini emang sunnahnya seperti itu. Itu bisa memahi bakar kita salah. Kita punya kemaluan, beres cabut, buru-buru. Mendingan juga kita peluk istri bari, nuas-nuasan kita hilangkan gitu ya. Kadang kayak lari 510 kilo itu kita. Olahraga yang paling baik, berpahala, jihad. Wa alla ya'dhiru anha ma'ahu li'anna dzalika yadurru biha, dan jangan mencabut zakar saat ejakulasi karena hal tersebut bisa merugikan istri. Di saat kita sudah, ternyata si istri belum. Oke, di dalam diajarin sini kita masih harus tetap nungguin istri kok. Oke. Walaupun kita sudah selesai. Wa amma salatatan lati ba'dahu, adapun 3 etika setelahnya. Fa awwalaha amru zawjati bin naumi, maka yang pertama adalah suami menyuruh istri tidur ala yaminihi, tidurnya tidur miring ke kanan. Kalau habis selesai nih istri kita suruh tidur tapi nyamping ke kanan. Liyakuna al-waladu zakaran insyaallah, agar anak nanti yang jadi itu menjadi seorang anak laki-laki insyaallah. Jadi habis main keluar, istri suruh buru-buru miring kanan ya, kalau jambin yaminihi gini dekat, insyaallah punya anak laki-laki. Jadi kalau kemarin mungkin mau laki mau perempuan yang kagak tahu ilmunya ya, pengen punya anak laki-laki jadinya perempuan, pengen anak perempuan jadinya laki-laki, karena emang kalau itu ngacak, random. Yang kita kerjain kemarin mungkin random gitu. Tanpa kalau begini ngikutin nih apa yang diajarin ulama kita. Habis main istri suruh miring kanan, laki-laki. Habis main istri miring kiri, perempuan. Biasa lewat itu mah. Lewat ya. Wa innamat ala aisari, bila istri tidur miring ke kiri, yakunul waladun ya, maka ini anak akan menjadi anak perempuan hasba maqtadhu tajribat, menurut hasil survei. Jadi ulama juga udah boleh survei, udah meneliti itu, udah memahami itu. Mungkin tambahan kata orang tua kita mah pengen punya anak laki banyakin makan daging gitu ya. Iya, kalau pengen punya anak perempuan sayur gue lemes ya, proteinnya banyakin perempuan. Adanya yang kedua, ini yang setelahnya ya. Apa etikanya, adabnya? Ayakul dzikral warid inda dzalik fi nafsihi, mengucapkan zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hati. Wa huwa, yaitu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Jadi pas keluar juga sebelum baca doa, sesudah juga baca doa. Jadi emang apa-apa kita mau diajarin sama Nabi ya, sebelum dan sesudah itu pasti ada doanya, Pak. Termasuk hal yang beginian. Apalagi ini ngambilnya dari ayat Al-Quran ini ya, dihafalin kalau bisa. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran
faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikan keturunan. Maka di sini dibilangnya nasaban wa sihran. Bisa itu jadi anak keturunan, bisa itu jadi anggota keluarga kita yang besan. Kita kan nggak tahu di sini. Ya. Kita bisa punya anak, tapi itu bisa jadi lahir dari situ juga, nanti turun-temurun generasi kita. Jadi satu, besanan. Beda halnya waktu Nabi Adam ya, karena emang dulu mah manusia baru Nabi Adam doang Siti Hawa, dan belum ada syariatnya itu nikah itu kepada yang bukan mahram. Zikir tadi ya, baca doa ya, udahannya tuh. Asal lisatul wudu'i, yang ketiga wudu. Kalau udah beres, idza arada yanama wa huwa sunnatun. Ya, ketika mau tidur, wudu ini adalah sunnah. Wa qad dzakarahu, dan membasuh zakar idza arada ayyauda ilaiha, kalau kita pengen ngulangin lagi yang kedua. Jadi sunnahnya wudu dulu, jangan hajar lagi. Sekali beres, udah baca doa ya, mandi wajib, itu lebih bagus. Tapi langka orang sekarang, habis main langsung mandi. Paling tidak kalau mandi yang dingin kalau malam, paling kagak kita wudu baru tidur. Jangan langsung tidur ketika keadaan berhadas besar. Mandi junub dingin malam, wudu dulu lah, supaya apa yang kita kerjain itu nanti setelahnya itu habis kita wudhu mau makan, ya kan habis kita lapar. Ya udah ketahuan dah, tenaganya habis rontok gitu. Ya. Habis makan juga habis begituan mah lapar lagi. Ya. Tambahin ngelor. Ya. Ini nggak telur, biar buat ganjilan lagi. Tapi itu sekali-kali makan minum kita, kalau habis jima begitu, kita tanpa wudhu, maka tidak akan ada keberkahan pahala ketika kita melaksanakan ibadah makan dan minum itu, ataupun apa yang kita kerjain yang lain. Bahkan nyium istri sekalipun, bahkan istri nyium suami pun, yang pahalanya seperti nyium hajar aswad, gitu kan pahalanya tuh. Pasangan-pasangan kita itu nggak dihitung pahalanya, kebaikannya, karena kita jauh dari malaikat jauh, nggak dihitung. Kita dalam keadaan junub ini baru pak, ini baru junub bener. Kalau menjami'il ma'asi wadzunub itu mah pakai dar digigit, wadzunub. Bukan menjami'il ma'asi wa junub. Junub mah buat jima. Ya. Yang kita istighfar itu harusnya pakai zal. Itu dosa. Junub dan pun dosa. Tapi kalau junub dalam keadaan dia berhad, baca doa, kemudian wudu bebas lah ya. Mau ngapain tuh? Bahkan mau nambah lagi boleh ya. Lagi udah kena air lagi, kenapa Nabi nyunahin wudu lagi? Kalau udah kena air biasanya kita seger lagi pak, tenaga itu pulih lagi. Maka ronde kedua mantap lah. Mau nambah lagi ronde ketiga, wudu lagi. Jangan langsungin lah ya.
Ya baju medali ya. Udah pernah. Kali udah pernah. Ini temen aja. Bagaimana? Jadi temen. Temen aja. Jumat. Kali yang lihat. Harus ini. Kayak wasit Indonesia Bahrain. Wa dzakira an ba'dhi thiqat anna man qaddama asma Allah Ta'ala indal jima'i. Dikutip dari sebagian orang yang dapat dipercaya bahwa barang siapa yang mendahulukan membaca basmalah ketika bersetubuh, ay jima'i zawjatihi wa surat al-ikhlas ila akhiriha, tegasnya menyetubuhi istrinya, membaca surat al-ikhlas sampai akhir, ila akhiriha, wa kabbara wa hallala, kemudian bertakbir, wa qala bismillahil aliyyil azim, kemudian baca lafaz bismillahil aliyyil azim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta. Ya, ini doa lagi. An takhruja min sulbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibni syaitana. Allahumma jannibni syaitana wa jannibni syaitana ma razaqtana. Itu kalau mau langsung kita jamak ya, kita dan istri kita. Summa ya'muru zawjati bil istija'i ala jambiha al-ayman fa in hamalaha yakunu dzakaran bi idznillah ta'ala in qadara Allah ta'ala hamlaha min dzalikal jima' wa lazamtu hadha dzikra wa sifatu wajadtuhu sahihan la raiba fihi wa billahi taufiq. Ya, maka jika kita baca doa itu, apa tadi? Habis selesai wudu, kemudian kita baca al-ikhlas, kemudian kita bertakbir ya, keluar takbir betul, ya, tapi dalam hati pelan-pelan, udah mau udah ujung, Allahu Akbar, pelan-pelan aja, ya, sunnah emang, udah lupa dah pasti benar, kalau nggak diinget-ingetin mah, ya. Kemudian tahlil la ilaha illallah. Kemudian baca lagi doa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca lagi doa Allahumma ij'alha, ya Allah jadikanlah, ya, ini anak keturunan nanti dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik, keturunan generasi yang baik. In kunta qadarta, jika engkau menghendaki. Sebab ada yang nggak dikehendaki 7 tahun, 14 tahun, 27 tahun belum dikehendaki juga sama Allah, ya. Makanya hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan jadi wasilah punya anak. Kalau emang belum dikasih apa namanya takdirin sama Allah. Mau medis iya, ya, secara medis mungkin salah satu dari istri atau dari suami udah cek medis gitu ya. Tapi kan secara hakikatnya yang memberikan itu adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. 27 tahun Pak, bayangin, saya baru ngobrol semalam takziah itu ya sama bapak-bapak yang ternyata anaknya itu seumuran dengan anak saya lagi, SD-nya bareng. Itu saya baru dapetin saat anak itu 27 tahun dari sejak saya nikah. Lama apa bentar Pak? Bentar. Tapi dia sabar, ya, karena mahabbah dia, cinta dia sama istri. Karena biasanya kan kalau laki-laki pengennya buru-buru baik kan, udah begitu malah udah pas banget dah, nyari lagi dah gitu. Alasannya kuat gitu, antet ya. Bini gue disalahin, padahal pas bikin
belum tentu asbabnya si istri punya yang salah. Bisa jadi kita nggak ngerjain yang hal yang kayak begini. Takbir kagak, baca ta'awudz basmalah kagak di awal, doa sama Allah kagak, gitu ya. Dua belas lagi. Qala ba'dul masyayikh, berkata sebagian para arif ulama, para masyayikh, man ata zaujatahu, barang siapa menyetubuhi istrinya, faqala fi nafsihi hina ahassa bil inzal, barang siapa menyetubuhi istrinya lalu ketika ia merasa keluar mani, ia membaca zikir, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat Quran kan? Ayat Quran. Jadi pas keluar dia baca lagi doa, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Yakunul waladu, maka ini bakal anak, ini bakal jadi anak. In qadarallahu ta'ala, apabila dikehendaki oleh Allah, Allah mentakdirkan, min dzalika, dari yang demikian itu, fa'iqan ala walidayhi, anak yang dilahirkan kelak akan mengungguli kedua orang tuanya, ilman, dalam hal ilmu, wa sya'nan, dalam hal akhlak perilaku, ya, wa amalan, dan amal perbuatan dari orang tua. Insya Allah. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu Pak baca ya. Kalau kita udah lewat, ajarin tuh anak kita. Berarti kalau anak kita juga udah cucu kita ajarin. Kalau udah nikah, Neng, kalau bikin anak ini, baca doa ini jangan gitu, supaya dia kualitas kehidupannya mengungguli orang tuanya. Bapak RT, anak mudah-mudahan presiden gitu. Mengungguli dari segi ilmu, dari segi akhlak, dari segi amal perbuatan, dia nggak bakalnya di atas orang tuanya. Alhamdulillah. Satu baris lagi. Qala fi hasyiatil Bujairami, penulis kitab Hasyiah Bujairami, ada khatib, faidatun, bapaknya mengatakan faidah, ra'aitu bi khatir azraqi, saya melihat tulisan Syekh Al-Azraqi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis dari diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man arada an talida imra'atuhu dzakaran, bahwa seseorang yang menghendaki istrinya melahirkan anak laki-laki, fa innahu yad'u ala batniha fi awal hamli, maka hendaklah ia meletakkan tangannya pada perut istrinya di awal kehamilan, wa yaqul, dan mengucapkan doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni sammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaran fa innahu yuridu dzakaran insyaallah mujarrab. Ya. Doanya ketika hamil itu sambil ngusap dia punya perut tuh si istri, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni usammi ma fi batniha, aku berikan nama anak yang ada di perut ini, ya. Atau kita yang doain, ya. Ya. Aku beri nama nih yang ada di perut ibunya nih Muhammad, namanya anak bakalannya namanya Muhammad. Dipakai nih Pak, kalau yang ada yang susah punya anak. Coba pinjam hadis dari Rasul
Faj'alhu li dzakaran, maka jadikanlah ini anak laki-laki. Fa innahu yuridu dzakaran, maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. Insyaallah mujarrab, insyaallah terbukti. Ya. Kalau ada sosial, ada khasiat yang dipaparkan kaidah sebagai masyayikh para alim ulama kita, maka ini sesungguhnya adalah ilmu buat kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa pakai. Ya, ngaji boleh begini juga, tapi mudah-mudahan kita, kalau bukan kita yang manfaatin, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa manfaat buat orang lain. Gitu. Makanya ambil itu ditulis sama Firman, ya. Terkait dan di sini ada yang susah punya anak, kasih itu doanya. Amat kasih tahu cara bikinnya begini, gitu ya. Itu aja Pak, jadi kita pada malam hari ini masih ada nanti penjelasan doa bersenggama, ya. Terakhir, mungkin satu kali pertemuan lagi kita bahas ini, ya. Nah, penjelasan doa itu nanti mungkin kaitannya yang banyak kita tinggalin dalam tertib etika kita menyimak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kaji malam hari ini. Nanti kalau kurang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti lewat tanya jawab saja ketika kita sampai santai balik ngopi, gitu ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fitri wa yuzayyi amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya ma'afum, salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin ni'amahi kafir mazidah. Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana saghiran wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf salah kata, salah sikap, segala hal yang kurang berkenan dari pribadi dan Allahumma ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.